Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 7 Yogyakarta, Bapak Setio Budi Sungkowo SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 7 Yogyakarta, serta anak-anak kelas 12 yang saya banggakan. Perkenankan saya Ibu Dewi akan menyampaikan sosialisasi terkait tes kemampuan akademik atau TKA untuk kelas 12. Berikut adalah dasar hukum terkait TKA yang bisa diakses untuk beberapa informasi terkait TKA. Nah, tes kemampuan akademik atau TKA, mengapa TKA itu perlu dilaksanakan adalah itu terkait dengan kebutuhan pelaporan capaian akademik murid yang objektif. Jadi TKA ini merupakan tes kemampuan akademik yang terstandar. Dan apa dan bagaimana TKA itu? TKA adalah penilaian terstandar capaian akademik murid oleh pemerintah. Dan TKA ini dilaksanakan dengan berbasis komputer. Kemudian, untuk apa TKA itu? TKA ini dipergunakan untuk situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik murid, seperti seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih lanjut, seleksi akademik lain, penyetaraan jalur pendidikan, pemetaan mutu, dan perbaikan proses belajar. Mengapa TKA itu penting? Karena TKA itu akan memberikan penilaian yang objektif dan adil. Selain itu, TKA merupakan basis data yang otentik untuk mengukur capaian belajar secara nasional. Dan TKA akan mempermudah seleksi akademik lanjutan. Dan juga TKA merangsang peningkatan mutu pendidikan dan motivasi belajar siswa. Nah, ini dia tes kemampuan akademik atau TKA. Mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu akan saya sampaikan di belakang nanti. Kemudian melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, tetapi tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi hasil TKA ini tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan atau dari sekolah. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Hasil TKA merupakan salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan lebih lanjut dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Dan hasil TKA ini dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, pemanfaatan hasil TKA ini yang pertama tadi untuk jalur seleksi masuk satuan pendidikan dan perguruan tinggi jenjang berikutnya jalur prestasi, dan juga untuk seleksi dunia kerja, beasiswa atau kebutuhan akademik lainnya. Jadi TKA ini tidak khusus untuk anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi TKA ini satuan pendidikan menghimbau agar seluruh murid mengikuti TKA, karena TKA tidak hanya digunakan untuk peserta didik yang akan atau murid yang akan lanjut ke perguruan tinggi, bisa digunakan untuk beasiswa, seleksi dunia kerja, dan kebutuhan akademik lainnya. Jadi kami menghimbau seluruh murid untuk mengikuti TKA. Karena kesempatan mengikuti TKA hanya sekali seumur hidup, yaitu ketika berada di kelas 12. Selanjutnya untuk model soal TKA berupa pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks. Terkait pengawasan ujian TKA, yaitu pengawasan berlapis, yaitu pengawas silang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan penyelia pengawas. Ini dari perguruan tinggi yang bertugas mengawasi pengawas silang. Jadi yang diawasi dari perguruan tinggi ini adalah pengawas silangnya, bukan muridnya. Tetapi murid diawasi oleh pengawas silang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, konsekuensi jika tidak ikut TKA itu apa? Yang jelas tidak mendapatkan sertifikat TKA. Karena ke depannya TKA itu tidak hanya khusus untuk yang mau lanjut ke perguruan tinggi, tetapi akan digunakan untuk seleksi atau mungkin untuk seleksi masuk dunia kerja atau mungkin beasiswa. Jadi keikutsertaan dalam TKA ini sangat kami anjurkan. Pemanfaatan hasil TKA yang terkait dengan seleksi masuk perguruan tinggi. Hasil TKA digunakan dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi, yaitu sebagai validator nilai raport. Ini nanti akan diumumkan di publikasi SNBP paling lambat bulan September
oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Selanjutnya, hasil TKA ini mencegah manipulasi nilai raport dan memperkuat kredibilitas SNBP. Dan hasil TKA dapat melengkapi dan memperkuat objektivitas SNBP karena dalam pelaksanaannya, setiap satuan pendidikan diawasi oleh pengawas silang dan dipantau secara langsung oleh penyelia pengawas dari perguruan tinggi atau universitas untuk memastikan proses berjalan secara jujur dan sesuai ketentuan. Dan yang paling penting, TKA itu tidak menggantikan seleksi nasional berdasarkan tes, dan SNBT tetap menggunakan seleksi secara nasional tersendiri. Selanjutnya terkait mata pelajaran yang diujikan di TKA untuk SMA, MA atau SMA, materi ujinya ada yang wajib, yaitu mata pelajaran wajib yaitu bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris, serta 2 mata pelajaran pilihan. Untuk tingkat SMA, MA, SMK ini seluruh soal dari pusat dan berbasis komputer. Untuk pelaksanaannya nanti di bulan November 2025. Nah, ini tadi untuk mata pelajaran wajib tadi saya sampaikan ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan selanjutnya untuk mata pelajaran pilihan ada 18 mapel yang bisa dipilih. Nah, ini. Untuk mata pelajaran pilihan di SMK berdasarkan Kemendikbud nomor 95/M/2025 tentang pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik, maka untuk jenjang SMK, pilihan pertama kami sarankan untuk memilih mata pelajaran produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan. Untuk selanjutnya, pilihan kedua merupakan mata pelajaran yang disampaikan sebelumnya dari angka 1 sampai 18, silahkan dipilih, bisa memilih berdasarkan mapel yang ada di SMK, misalnya seperti pendidikan Pancasila, atau mapel lain yang nanti berhubungan dengan jurusan atau prodi yang akan dipilih ketika lanjut ke perguruan tinggi. Dan ini nanti infonya terkait mata pelajaran pendukung untuk prodi yang dipilih itu bisa dilihat di dasar hukum yang ada di depan tadi terkait mata pelajaran pendukung. Selanjutnya, sebelum pelaksanaan TKA akan ada pra pelaksanaan TKA. Yang pertama yaitu simulasi. Ini nanti tidak melibatkan siswa tetapi hanya proktor teknisi. Selanjutnya untuk gladi bersih. Nah, ini nanti akan melibatkan siswa sampling, dan karena murid-murid sedang PKL, maka dari sekolah akan mengirimkan surat terkait permohonan peserta didik untuk mengikuti gladi bersih dan juga untuk pelaksanaan TKA. Berikut jadwal pelaksanaan TKA. Jadi untuk sekarang prosesnya adalah pendaftaran dari 24 Agustus sampai 5 Oktober. Kemudian nanti 6 sampai 9 Oktober itu nanti akan ada simulasi yang dilaksanakan oleh proktor dan teknisi. Selanjutnya gladi bersih antara tanggal 27 sampai 30 Oktober. Ini ada 2 gelombang, nanti bisa memilih tanggal 27, 28 atau 29 dan 30. Selanjutnya untuk pelaksanaan TKA sendiri antara tanggal 3 sampai 6, ini juga sama 2 gelombang, bisa memilih 3 dan 4 November atau 5 dan 6 November. Nah, sementara untuk tanggalnya masih kami berikan tanda merah karena di sistem belum bisa memilih untuk tanggal, tetapi dari sekolah merencanakan untuk mengambil yang gelombang kedua. Jadi untuk gladi bersihnya insya Allah akan dilaksanakan Rabu dan Kamis 29 Oktober dan 30 Oktober 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Untuk gladi ini tidak harus semua peserta mengikuti, bisa siswa sampling. Nanti akan kami surati ke tempat PKL. Nah, selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan TKA SMK, ini kami dari sekolah memilih untuk gelombang yang kedua, tetapi di sistem masih belum ada pilihan ya. Sementara kami memilih yang gelombang kedua yang hari Rabu dan Kamis 5 dan 6 November 2025 dengan jadwal
sebagai berikut. Nanti kami memilih ada 2 sesi setiap harinya. Dan juga untuk hari pertama itu ada latihan menghafal bahasa yang wajib, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Untuk hari kedua ada latihan dan mata pelajaran pilihan pertama serta mata pelajaran pilihan kedua. Hasil dari TKA akan berbentuk sertifikat TKA seperti ini contohnya. Jadi nanti akan ada data peserta didik serta mata pelajaran yang wajib dan mata pelajaran pilihan. Akan ada nilainya dan juga kategorinya. Nah, di sini ada beberapa link terkait TKA. Yang pertama informasi TKA SMA SMK ini di dalamnya yang pertama ini memuat tentang kerangka asesmen atau semacam materi-materi apa yang akan muncul di soal-soal TKA. Jadi bisa diakses untuk dipelajari lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya link untuk simulasi TKA. Silahkan diakses di link berikut untuk mencoba bentuk soal TKA itu seperti apa. Silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan belajar mandiri. Untuk selanjutnya, untuk anak-anak kelas 12 yang sedang PKL, jika merasa kebingungan terkait TKA bisa menghubungi saya untuk lebih lanjut lagi terkait TKA. Dan sekian presentasi dari saya terkait sosialisasi tes kemampuan akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.